Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello my students, how are you today? I hope that all of my students are feeling well. Okay? Before we start our lesson, let's pray. Obligation and prohibition. Ada yang pernah dengar nggak ya? Obligation adalah ekspresi yang digunakan untuk mengungkapkan sebuah kewajiban. Sedangkan prohibition adalah ekspresi untuk memperingatkan orang lain agar tidak melakukan atau melanggar sesuatu yang bersifat larangan. Nah, gitu ya. Untuk melihat contoh selengkapnya, let's see some expressions of them. Yang pertama, ada obligation, menggunakan kata must dan have to. Apa ya maksudnya? Must adalah bagian dari modals, maka tidak mengalami perubahan bentuk. Digunakan untuk menunjukkan kewajiban yang sangat kuat dan dibuat oleh si pembicara. Contohnya, I must wake up early. You must go. I must study hard for my final exam. Nah, jadi di sini semua keharusan atau kewajiban ini merupakan ide dari si pembicara, gitu ya. Kemudian selanjutnya ada have to. Have to adalah suatu aturan atau keharusan yang bukan berasal dari pribadi pembicara, kemudian untuk bentuknya juga harus menyesuaikan dengan tenses atau subjek. Nah, jadi berbeda dengan must tadi ya. Kemudian kita lihat contohnya. Yang pertama ada you have to drink enough water. A student has to be polite to the teachers. I had to bake more cookies for the kids last night. Nah, jadi dalam have to ini berbeda dengan must. Kalau yang have to itu bisa saja berubah tergantung dari tenses atau subjeknya. Kita lihat contohnya, yang pertama itu subjeknya you, maka yang kita gunakan have to. Sedangkan yang kedua subjeknya ada a student, maka kita gunakan has. Dan yang ketiga itu tensesnya itu dalam bentuk past tense, maka kita pakai had to. Kita lanjut ke prohibition, menggunakan kata must not have to, atau do not have to. Must not atau mustn't adalah modal verb yang digunakan untuk membentuk kalimat larangan. Kata ini yang paling kuat dan tegas di antara modal verb lainnya untuk menyatakan larangan. Contoh yang pertama yaitu students must not bring pets to school. Kemudian yang kedua, you must not smoke in this area. Nah, jadi di sini larangannya sangat kuat ya. Selanjutnya, kita menggunakan do not have to atau don't have to adalah kata yang kita gunakan untuk mengungkapkan ketidakharusan atau tidak ada kewajiban dalam melakukan sesuatu. Jadi berbeda dengan must not ya. Oke, kita masuk ke contoh. Yang pertama ada you don't have to do that. Kemudian she doesn't have to work anymore. Nah, jadi jelas berbeda. Kalau kita menggunakan must not itu memang benar-benar kuat sekali makna dari larangannya, sedangkan di sini tidak begitu kuat. Oke, nah insya Allah udah pada paham ya penggunaannya. Kalau nggak paham, langsung chat Ustazah Wikir. Oke, for your assignment, make the examples of obligation and prohibition by using must, have to, must not, and do not have to. Write on your book, take a picture, and send to my WhatsApp. Then read them by using voice note to my WhatsApp. Nah, jadi tugasnya Ananda membuat contoh kalimat dari obligation dan prohibition dengan menggunakan kata must, have to, must not, dan do not have to. Tulis di buku kalian, kemudian difoto dan kirim ke WhatsApp Ustazah. Setelah itu, tugasnya dibacakan melalui voice note dan kirim ke Ustazah Wika juga. Oke? Alhamdulillah for today. Thanks for watching. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you my students.